Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat mahasiswa? Bertemu lagi dengan saya, Dia Pikanti Dewanti, dan hari ini kita akan belajar bersama dengan kajian tentang materi penilaian kerja sebagai bagian dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan harapannya nanti materi ini akan menjadi pemantik buat rekan-rekan mahasiswa dalam kelas-kelas online ataupun dalam riset terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Oke, kita mulai bahasan berikut ini. Pengertian tentang penilaian kerja atau kinerja. Banyak para ahli yang memaparkan atau memberikan statement tentang apa sebenarnya penilaian kinerja sebagai bagian dari kegiatan untuk menilai dan mengevaluasi hasil kerja yang telah dilakukan seseorang untuk memahami kemampuannya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Suprihanto, di mana mengatakan bahwa penilaian kerja sebagai sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang karyawan itu telah melakukan pekerjaannya secara menyeluruh. Begitupun menurut Dassler. Dassler mengungkapkan bahwa penilaian kerja ini merupakan evaluasi, bentuk evaluasi kinerja karyawan yang secara relatif pada waktu sekarang ataupun yang telah dilakukannya yang disesuaikan dengan standar prestasi. Banyak dari beberapa peneliti, ahli yang mengatakan tentang penilaian kerja dari sudut pandangnya. Dari Handoko misalnya, atau dari Hasibuan yang mengatakan bahwa aktivitas bagi para manajer untuk melakukan evaluasi kerja dalam tingkatan prestasi pada karyawannya. Dan banyak lain pernyataan dari para ahli terkait dengan penilaian kinerja itu sendiri. Next, sobat mahasiswa, penilaian kerja itu sendiri memiliki tujuan. Nah, dari beberapa para ahli, kita akan belajar tentang tujuan dari penilaian kerja menurut Rifai. Menurut Rifai ada beberapa poin di sini. Yang pertama, menjalankan peninjauan ulang atas kinerja yang dilakukan di masa lalu. Kemudian memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai satu pekerjaan. Dalam menyusun sasaran ke depan, kemudian melihat prestasi kinerja, ada beberapa poin lain tentang bagaimana untuk memperoleh data dalam penentuan struktur pemberian upah atau insentif dan beberapa poin lain. Begitupun untuk para pihak manajemen itu juga dilakukan supaya dapat bersikap objektif dalam memperlakukan karyawannya itu sesuai dengan prinsip organisasi. Poin-poin dari tujuan penilaian kerja ini juga dilanjutkan tentang bagaimana manfaat dari penilaian kerja. Beberapa poin manfaat di sini antaranya memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari satu pekerjaan, kemudian bagaimana untuk mencegah terdapatnya miskomunikasi. Nah, ini juga perlu dilakukan untuk meningkatkan evaluasi kerja, kemudian untuk menciptakan peningkatan produktivitas, dan beberapa poin di sini juga sangat menentukan manfaat penilaian kerja. Sobat mahasiswa, ada pula beberapa poin syarat dalam penilaian kerja atau kinerja. Seperti ketika melakukan sebuah penelitian atau evaluasi kinerja yang efektif, maka syarat beberapa poin diantaranya adalah relevans. Relevan di sini artinya hal-hal atau faktor-faktor yang didukung adalah relevan atau terkait dengan pekerjaan yang dilakukannya. Apakah itu outputnya, prosesnya, atau bahkan inputnya. Kemudian sensitivity artinya sistem penilaian yang digunakan membedakan antara mana pegawai yang efektif dan mana yang tidak. Berikutnya reliabilities. Bagaimana sistem yang digunakan itu harus dapat diandalkan, dipercaya, dan menjadi satu tolak ukur untuk meningkatkan konsistensi atau kestabilan.
Berikutnya pula tentang acceptability, di mana sistem yang digunakan itu harus dapat dimengerti, difahami dan diterima untuk semua yang menjadi penilai maupun yang dinilai. Dan yang terakhir tentang practicality, itu mudah dimengerti dan digunakan oleh siapapun, baik pimpinan ataupun orang yang dipimpin. Kemudian syarat atau kriteria dari penilaian kerja itu pun ada beberapa poin. Di antaranya bisa dilihat dari bagaimana hasil kerja individu, bagaimana perilakunya, dan bagaimana pula dengan traits atau karakteristik individu yang sering tampil atau menggambarkan tingkah laku dari individu itu sendiri. Begitupun poin tentang kriteria penilaian kerja menurut seorang ahli, yakni poin di sini menurut Schuller dan Jackson di tahun 2006 yang mengatakan bahwa ada kriteria berdasarkan sifat atau karakteristik, berdasarkan perilaku atau tata laku dari hubungannya dengan antar personal, kemudian kriteria berdasarkan hasil. Sobat muda, di poin lain tentang kriteria ini sendiri, kita akan bicara tentang bagaimana proses penilaian kinerja itu berjalan. Dalam penerapan penilaian kinerja, karyawan ini memiliki beberapa proses yang harus dilakukan, yang harus dijalani. Nah, hal ini disebabkan karena sebenarnya penilaian kerja ini dilakukan menjadi satu proses yang kontinu. Proses yang seperti apa? Yang terus-menerus dilakukan dan tidak bersifat temporer. Proses tersebut diantaranya bagaimana analisa pekerjaan terkait dengan standar kinerjanya, terkait pula dengan sistem penilaian kerjanya. Dan ini pun didukung dengan bagaimana metode yang dilakukan untuk penilaian kerja atau kinerja. Metode di sini menurut Mathis dan Jackson tahun 2006 dikatakan bahwa bisa berdasarkan orientasi waktu yang digunakan. Ada penilaian kinerja dibagi menjadi 2 poin, penilaian yang berorientasi masa lalu dan masa depan. Dan metode yang berorientasi masa lalu, di mana metode ini bersifat lampau atau masa lalu, mengevaluasi seluruh prestasi kinerja yang telah dilakukan di masa lalu, sehingga karyawan dapat memperoleh umpan balik atau feedback dari upaya-upaya yang mereka lakukan. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah pada proses perbaikan, evaluasi atas prestasi yang sudah dilakukan di masa lalu. Berikutnya adalah metode penilaian didasarkan orientasi masa depan. Seperti apa ini? Metode penilaian seperti ini berdasar atau berfokus pada kinerja masa mendatang. Dengan apa? Dengan mengevaluasi potensi-potensi yang dimiliki oleh karyawan dan menetapkan sasaran-sasaran kinerjanya untuk ke depan itu akan seperti apa. Nah, ini poin yang sangat menentukan di antara yang lain. Oke, sobat muda, dari rangkaian atau pemaparan yang sudah disampaikan tadi, maka ada rumusan terkait dengan permasalahan tentang penilaian kerja, dan harapannya ini yang akan menjadi pemantik teman-teman dalam melakukan riset penelitian ataupun dalam diskusi kelas. Antaranya apa? Menurut Mondi dan Nung tahun 2005, banyak hal atau masalah yang terkait dengan penilaian kinerja. Apa saja itu? Di antaranya kurangnya objektivitas, kemudian adanya bias error, terlalu longgar atau terlalu ketat terkait dengan penilaian pekerjaan, kemudian kecenderungan dalam memberikan nilai tengah yang artinya apakah iya ataupun tidak terkait dengan kebijakan pastinya. Kemudian bias terkait dengan perilaku ataupun bias terhadap pribadi atau biasa disebut dengan stereotip. Oke, demikian tadi pemaparan tentang materi penilaian kerja yang menjadi bagian dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baik, sampai bertemu lagi dalam kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.